Pernah belajar dari Coursera sebelumnya? Oke, jadi di Coursera itu banyak banget kuliah-kuliah dari universitas gokil. Kita di Indonesia cuma tahu ada ITB, ada UI, ada ITS, tapi sebenarnya universitas itu ada banyak dan dosennya gokil-gokil. Salah satu dosen favorit gue itu ada dosen MIT namanya Walter Lewin. Jadi ketika dia ngejelasin fisika, particle physics, bisa habis dia jelasin konsep, terus dia langsung eksperimen depan kelas. Kadang-kadang dia pakai baju pemburu, terus dia beneran naruh boneka-boneka monyet, terus akhirnya dihitung dan akhirnya ya intinya dieksperimenkan lah seperti apa yang dijelaskan. Nah, dari resource yang tadi kayak MIT, Khan Academy, Geniusnet, seluruhnya itu kita pengen lu dapat atraksi secara penuh. Artinya lu bisa benar-benar paham konsep itu. Yang gua nggak pengen adalah gini. Biasanya ketika lu masuk dari satu konsep ke konsep yang lainnya, lu punya problem karena gini. Biasanya mungkin daya tangkapnya kurang daripada yang lain. Jadi waktu lu datang kelas, lu bingung mau belajar. Padahal gue belum ngerti konsep sebelumnya, tapi kelas terus maju secara linear ke depan. Dan itu membuat lu stuck. Men, gimana nih? Gue nggak bisa. Kalau kayak gini, gue harus tahu dulu sebelumnya baru bisa. Dan itu akhirnya akumulasi itu makin gede akhirnya. Ya, lu lost di kelas ya. Gue nggak tahu lu lagi belajar apa. Oke, nah. Di sini yang tadi kita udah lakukan di depan, kita berharap kita akan ada lecture kayak tadi langsung secara umum. Jadi ada satu hari kita usahakan untuk satu mata pelajaran secara fokus. Jadi kita udah diskusi bagi kita quantum learning atau fokus pada satu pelajaran satu hal itu penting untuk dapat apa? Gregetnya itu. Jadi pertama kita akan misalnya side ya. Kayak tadi pas sudah menjelaskan di depan, jadi bakal menjelasin kayak gue kayak gini menjelaskan di depan. Nanti dari sini kita mulai dari jam 1 ya. Jam 1 mungkin kita akan menjelasin itu jam 1 sampai jam 2 atau jam 2.30. Jadi jam 1 sampai jam 14 itu tergantung materinya. Jadi bisa jadi ini lebih padat, lebih banyak dari 1 jam atau 1 jam 30. Lu punya break 30 menit, mungkin jam 3 lagi kita mulai. Habis itu lu masuk ke sebenarnya sih online. Jadi nanti lu kayak tadi Pras ngomong, lu bakal punya checklist untuk belajar materi itu di sana. Jadi apa yang udah dijelasin di kelas, kalau lu masih belum ngerti, lu punya waktu untuk coba pelajarin itu sendiri. Pelajarin itu sendiri sampai lu benar-benar dapat konsepnya. Atau paling enggak kalau lu bingung, lu bisa nanti untuk tahu sebenarnya lu bingungnya di mana nih. Jadi dari checklist tadi yang lu dapat di onsite pertama, nanti lu dapat di online, lu coba pahami mana yang lu gak pahami. Terus mana yang udah lu pahami, nanti habis itu kurang lebih ini 1 jam juga, 1 jam sampai 1,5 jam. Nanti baru itu lanjut ke, nanti kita bakal mengelompokkan kalian ke 5 orang paling banyak. Jadi 5 orang, jadi mungkin group discussion. Karena tadi lu bingung, nanti akan ada coach yang mengelilingi sini untuk lu punya pertanyaan apa di sana, nanti kita bisa langsung tahu. Oh lu punya masalah di sini apa nih? Gue bisa kasih lu bantuan untuk materinya ini. Apa ya, bahasa keren, elaborasi seluruh pengetahuan lu di sini supaya akhirnya ketika lu moving ke kelas selanjutnya lu nggak bakal bingung. Oke, jadi di sini baru nanti dan group discussion di mana ini akan dibagi berdasarkan anak-anak yang dari orang. Oke.